Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Tentang gereja Lateran nanti dicari sendiri informasinya, ya, gampang sekarang daripada saya menjelaskan yang saya belum tahu ke sana, ya. Tapi yang belum, ada yang pernah ke gereja Lateran? Terima kasih, ada. Ya, tenang Bu, nggak akan suruh saya ceritakan. Ya. Ini gereja dibangun tahun berapa Ibu? Gereja Lateran itu dibangun tahun berapa? Tetet, waktu habis. Nggak apa-apa. Ini gereja awal, gereja mula-mula pada waktu Katolik diterima, dipakai sebagai agama negara tahun 300-an, ya, 313 oleh Kaisar Konstantinus Agung, diterima menjadi agama negara dengan edik Milannya 313, lalu mulai gereja Katolik diterima resmi agama negara. Kemudian ibunya Konstantin pergi ke itu, menemukan salib, bla 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 bla, ya. Nanti Anda bisa cerita. Bahkan ada tangga batu di zaman Yesus dulu yang dibawa ke Roma. Dan itu gereja induk di antara 4 basilika yang kita mengerti. Inilah gereja katedralnya Roma, bukan Santo Petrus, ya, di antara 4 gereja basilika, ya. Dulu katanya Paus awal-awalnya sampai 1000 tahun lebih tinggal di sekitar itu, sekarang pindah. Jadi ini gereja untuk mengenang, untuk mengucap syukur. Gereja ini dibangun pertama sudah resmi, jadi kita baik dikenang, syukur. Tapi kita kadang mensyukuri, ya, yang sungguh kita mungkin tidak akan ke sana, tapi kita dihibur hari ini, ya. Bukan hanya basilika, tetapi hari ini katakan Anda satu persatu dan saya adalah bait suci. Ini yang mau diingatkan. Baik, ya, melihat, berziarah ke tempat-tempat sebagai bangunan. Sama saya dulu, mungkin Anda juga, ayo ingat. Yang masih ingat pertama kali masuk ke gereja katedral ini, ya. Masih ingat? Coba ingat-ingat sendiri. Kapan masuk di situ? Perasaan apa? Sama tadi pagi masuk, perasaannya masih sama enggak? Saya dulu masuk gereja ini merinding, gitunya. Dah enak unggal poe di dia, geus teu merinding-merinding. Artinya apa? Ya benar, bangunan menjadi bangunan. Apa lalu yang menjadikan bangunan itu menjadi hidup? Dikatakan tadi, Anda dan saya adalah bait suci. Anda dan saya adalah gereja itu sendiri. Waktu diajarin dulu tiap kali diingatkan, ya gereja dengan huruf G-nya besar atau G kecil, begitu ya. Kalau G besar itu bangunan atau orang? Wah, memang katedral nyaman ini. Bangun. Enak sekali di katedral, memang teduh, megah. Di rumah Tuhan memang nyaman, ya. Suara saya sekeras gini kalah dengan roh kantuk. Ya, diingatkan terus bangunan dan orang. Ya, G kecil itu bangunannya, G besar itu adalah kita, bukan terbalik, ya. Gereja selalu diingatkan. Dan saya mengalami sungguh, mana yang jauh kalau ditanya, mana yang lebih penting? Gereja sebagai bangunan atau gereja sebagai kumpulan orang? Mana yang lebih penting?
Kumpulan orang. Ibu mulai besok, ibu kalau ke gereja di tempat parkirnya, misalnya di situ, lainnya di dalam. Tidak mudah, tidak serta-merta. Harusnya dua-duanya penting. Tapi memang apapun namanya benda, tetap jauh lebih penting orangnya. Ya. Yang lebih penting orangnya tuh. Tapi kalau misal perayaan mic-nya rada nggak bener, gitu toh, mulai gerimis, hujan, tendanya bocor, begitu dah, bener dah, bener dah. Kalau lalu tidak ada fasilitas begini terus, bagaimana begini mau mengibadah? Tapi kembali lagi, ayo kita lihat dua-duanya. Yang pertama jelas bangunan, ya. Udah kita diberi berkat, punya tempat ibadah yang bagus. Tetapi kembali lagi kalau ditanya, apakah lalu tadi secara personal, ya, personal kita sendiri, apakah kalau kita juga masuk gereja lalu membawa posisi batin kita, mengajak batin kita sebagai bangunan? Yang kedua, yang penting orangnya. Menjadi pertanyaan juga, apakah setiap dari kita lalu menjadi bagian yang disebut gereja itu, bangunan rohani? Bahwa setiap dari kita ibarat membangun sesuatu, butuh batu-batu, kumpulan batu. Nah, kalau batu bagus tapi terpisah dari yang lain, apa itu juga dikatakan bahwa menunjang bangunan? Tidak. Menjadi pertanyaan iman kita, rohani kita, apakah kita juga menjadi bagian untuk menyusun gereja yang hidup itu? Atau kita secara berzonal maupun keluarga menjadi tersendiri? Ketika merenungkan bacaan hari ini, saya teringat tahun 96 akhir, kalau masih ingat. Di antara yang hadir ada orang dari Tasikmalaya, ayah, atau orang katedral semua, atau leluhurnya dari Tasik, atau ada yang tahu Tasikmalaya? Oh, kan, baik sekali itu ya. Desember 26 Desember itu gereja ini cerita Tasikmalaya Hati Kudus dibakar. Ya, pada waktu itu saya sedang di Cigugur. Tidak akan cerita, cuma itu eventnya aja, gereja Hati Kudus dibakar. Ada banyak cerita. Saya waktu itu di Cigugur. Lalu sesudah pembakaran itu di gereja Cigugur juga dijaga. Lalu saya pulang malam ke pastoran. Pastorannya belum jadi satu dengan gereja, masih di bawah. Lalu pulang saya malam, nggak ketemu pastor yang lain. Paginya ditanya, semalam kemana Sur? Nggak, nemenin orang-orang jaga. Pastor yang sepuh bilang, nanti kalau mulai juga ada kerusuhan, gas kalabur wae, erek diduruk gerejana, ya. Yang penting kamu, ya. Yang penting kamu. Emang kamu umpama dijaga, terus didatangi mau dilawan, ya, tibatan maneh nu diduruk, ya. Udah gereja biarin aja. Menjadi permenungan, menjadi bercandaan. Lalu sesudah beberapa tahun, kalau gitu doa saja ya. Ngelihat gereja Tasik sesudah dibakar gerejanya jadi bagus. Wah, kalau gitu berdoa aja kemarin, nggak usah dijaga supaya Cigugur juga dibakar lalu menjadi bagus. Sok tingali wae di mana wae gereja nu dirusak, engke sanggeusna pasti leuwih halus. Ulah hari gereja, orang ulahnya. Ya. Nah, omongan ini lalu mengatakan, saya merenungkan beberapa, sungguh jauh lebih penting kita. Gereja sungguh menjadi hidup, bukan hanya lalu ornamen bangunan, itu hanya menjadi hiasan, menjadi museum belaka, tetapi lalu kita di dalamnya. Hari ini Paulus tadi mengatakan di bacaan kedua, kamu adalah bait itu sendiri. Di bacaan pertama, bait Allah itu lalu memberi manfaat.
membawa kesuburan. Bacaan Injil bagaimana Yesus marah ketika lalu fungsi bait Allah tidak berfungsi. Mungkin Yesus jadi marah juga kalau gereja bangunan menjadi tidak berfungsi, kalau juga hidup kita tidak berfungsi sebagaimana mesti. Tiap kali menjadi pertanyaan, jualan boleh atau enggak boleh? Ya di gereja pasti ngeke ayat sangges namisa. Jualan boleh. Ayo baca baik-baik. Pertama, kenapa digambarkan tadi jualannya sapi, domba, merpati sama penukar uang. Ayat nu jual babi tak di situ. Ayat nu jual sayur tak di situ. Ayat nu jual buku tak. Ini kita melihat ini hewan-hewan kurban. Dan uang itu juga uang untuk kurban, untuk pajak di bait Allah. Jadi untuk sembarangan ya binatang. Untungnya babinya enggak diusir ya. Babinya kira-kira diusir enggak di bait Allah itu? Ayat babi tak di situ? Nges pindah ke Ciroyom itunya, ke Andir. Enggak. Ini simbol bukan tuh. Ini hewan-hewan kurban. Kenapa? Ini yang dipakai kurban tetapi menjadi bisnis, menjadi transaksi, menjadi jual beli, menjadi dagang. Karena apa? Tidak bisa orang membawa kurban dari rumah binatang itu untuk ke bait Allah. Karena apa? Dianggap lalu bercela. Hewan kurban harus tidak bercela. Lalu ada orang-orang dari bait Allah yang mengatakan ini tidak pantas, jadi nggak laku hewan dari rumah. Mau dipelihara sebagus apapun masuk, harus dari situ. Yerusalem menjadi tempat kembali orang-orang Israel yang tersebar dengan berbagai mata uang. Tidak bisa orang membayar pajak bait Allah, membayar kewajiban dengan mata uang asing, harus ditukar di situ. Dan semuanya gratis? Tidak ya. Jauh lebih mahal ya. Benar-benar transaksi. Apa yang diupayakan di situ tidak membantu, tidak meringankan untuk orang menjadi dekat dengan Allah peribadatannya. Orang menjadi terbebani. Menjadi pertanyaan untuk kita juga. Setiap dari kita, aktivitas kita, apa menjadi jalan mendekatkan orang kepada Allah sekecil apapun ya. Untung tadi yang dikatakan, yang disebut yang diusir adalah pedagang apa tadi, ternak, merpati, domba, yang menjadi bagian di dalam liturgi. Apa itu terjadi di zaman ini? Tidak boleh tutup mata kita. Ada banyak di dalam aktivitas gereja, fisik, organisasi, kita juga menjadi transaksi. Bahkan mungkin aktivitas yang disebut pelayanan seringkali menekan orang lain. Dan diingatkan hari ini bahwa kurban-kurban lama itu hanya sarana, hanya sarana, bukan ibadah itu sendiri, bukan syarat ibadah itu sendiri, ya sarana saja. Bait Allah, gereja, diri kita harus ditandai bukan dengan transaksi, bukan dengan jualan, tetapi dengan belas kasih. Semoga pesta pemberantakan gereja Basilika Lateran yang dulu dibangun ratusan tahun di awal kekristenan sebagai ungkapan syukur, mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan juga tentang pelayanan kita,
tentang bangunan yang kita miliki, terutama tentang diri kita yang juga adalah bait Allah. Semoga lalu di dalam diri kita yang menjadi tahta, menjadi tempat Allah berada yang nyaman. Hari ini semoga juga menjadi pembersihan seperti dahulu Yesus membersihkan kanisa. Semoga melalui bacaan dan terutama perayaan ini, lalu hidup kita pun dibersihkan, hidup kita disucikan, menjadi tempat yang layak untuk Allah dan juga untuk sesama. Semoga